Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu firman. Sekali lagi kita akan membahas tentang firman. Firman ini pakai F huruf besar, ya. Kalau F huruf kecil itu artinya perkataan Tuhan. Ini F huruf besar, ya. Kita akan membedah firman. Di sini berarti kan membuat pendeta nampak bodoh. Kok gitu, Pak? Iya, lihat ya. Membuat para pendeta nampak bodoh. Kalau kita mengupas firman, membuat pendeta nampak bodoh. Yohanes 1 ayat 1. Ini roh di surga itu ada firman, ada Allah. Firman adalah Allah. Ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Ini satu apa dua? Ya, kalau roh itu Anda harus ingat 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Kalau namanya roh itu pasti satu. Anda yang punya pikiran firman beda dengan Allah sehingga ini dua, perhatikan, pendeta nampak bodoh. Anda yang meyakinin firman dan Allah ini beda walaupun ada kata bersama-sama. Kalau roh itu pasti satu. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 13. Dari sini dulu pendeta sudah nampak bodoh. Ratusan ribu pendeta di Indonesia nggak bisa jelasin bahwa firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Pertanyaan sederhana, firman punya nama nggak? Firman ini namanya Yesus. Wahyu 19 ayat 13. Firman Allah itu namanya Yesus, F huruf besar. Allah namanya Yesus. Clear? Wahyu 21 ayat 7. Allah namanya Yesus, firman namanya Yesus. Pendeta nampak bodoh. Iya, Pak. Sampai sini udah ketahuan belum nampak bodohnya? Sudah, Pak. Selama ini kita nggak pernah paham hal-hal yang seperti ini, bahwa ternyata firman itu adalah Allah dan firman itu punya nama, yaitu Yesus. Allah juga punya nama, yaitu Yesus. Membuat pendeta tampak bodoh, Pak. Betul. Ini lebih bodoh lagi. Perhatikan. Firman jadi manusia. Betul? Manusia. Yohanes 1 ayat 14 atau Yesaya 43 ayat 10. Firman menjadi manusia. Lalu di surga ada siapa? Ya di surga ada Allah dong. Kan ada firman, ada Allah. Firman menjadi manusia, maka di surga ada Allah. Allah namanya siapa? Yesus dong. Nampak bodoh sekali ya para pendeta ya. Ketika firman menjadi manusia namanya Yesus, di sini kan Yesus juga, ya. Ternyata Allahnya juga Yesus. Membuat pendeta nampak bodoh. Pak, ini nggak pernah ada orang yang jelasin, Pak. Firman jadi manusia, ternyata di surga ada siapa? Ada Allah. Siapa Allah? Yesus. Yesus roh. Nah, mari kita pecah lagi. Jadi manusia ini kan ada bayi sampai dengan 29 tahun. Ya, perhatikan baik-baik. Ini nggak ada pendeta yang tahu nih. Pada waktu bayi sampai 29 tahun, gelarnya adalah anak Allah. Benar. Lukas 1 ayat 35. Anak tunggal Allah. Yohanes 1 ayat 18. Setara Allah.
Filipi 2 ayat 6. Ya, Filipi 2 ayat 6. Malaikat sujud pada Yesus, ya. Ibrani 1 ayat 6. Ya, saya ulang. Ketika Yesus itu bayi sampai umur 29 tahun, dia bergelar anak Allah, bergelar anak tunggal Allah, dia setara Allah, dan malaikat sujud menyembah pada Yesus. Kok pendeta nampak bodoh Pak ya, nggak pernah dengar kayak gini. Nah, ini ada ayatnya semua. Oke, clear sampai sini? Clear. Terus bayi ini menjadi dewasa umur 30 sampai 33. Dewasa. Apa yang terjadi? Ya, perhatikan baik-baik. Anak Allah ganti jadi anak manusia. Oke. Anak Allah ganti jadi anak tunggal Allah jadi ganti anak tunggal Bapa. Di mana itu? Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Setara Allah jadi hamba. Di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Malaikat sujud berubah jadi malaikat memberi kekuatan. Lukas 22 ayat 43. Clear? Jadi ketika Yesus bayi 29 tahun berubah menjadi Yesus dewasa 30 sampai 33 tahun, yang tadinya anak Allah menjadi anak manusia. Yang tadinya anak tunggal Allah menjadi anak tunggal Bapa. Ini boleh juga disebut anak Bapa. Anak Bapa. 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya, anak Bapa atau anak tunggal Bapa. Yang tadinya Yesus itu setara Allah menjadi hamba. Yang tadinya malaikat sujud kepada Yesus menjadi malaikat memberi kekuatan. Hayo. Iya Pak, kok nampak bodoh Pak ya? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus bayi, siapa yang disembah jadi Allah? Hayo. Pendeta nampak bodoh. Hayo. Ketika Yesus bayi, siapa yang disembah sebagai Allah? Ingat ayat Alkitab aja, Lukas 1 ayat 47, 49, 67. Siapa yang disembah? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Tuhan Allah Maha Kuasa. Dia adalah Yesus. Ya, Allah di sini gelarnya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Ya. Wahyu 1 ayat 8 menulis Allah ini adalah Tuhan Allah Maha Kuasa adalah Yesus. Waktu Yesus jadi bayi, fisik manusia jadi bayi, yang disembah adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Oke. Ketika Yesus dewasa, yang disembah adalah Bapa. Kiasan Yesus Allah. Ini ada di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ya. Bapa kiasan Yesus Allah, makanya Yesusnya kan Allah di sini. Tuh, ya. Firman-Nya jadi manusia, Allah, ya. Jadi ketika Yesus sudah dewasa 30 sampai 33 tahun, yang disembah adalah Bapa kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah Bapa apa Yesus? Yesus. Bapa tidak pernah Allah, karena Bapa itu tidak bisa bersuara. Kalau Allah itu harus roh, harus bisa berfirman. Bapa ini bisu. Membuat pendeta nampak bodoh. Iya Pak, kok pendeta kelihatan bodoh banget Pak ya? Pendeta Romo kok kelihatan bodoh banget ya? Ketika Yesus bayi,
setara Allah. Ketika Yesus dewasa, ya, sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya, dulu malaikat sujud, sekarang malaikat menguatkan. Lebih nampak bodoh lagi ketika Yesus sudah naik ke surga. Nah, ini dia. Naik ke surga. Sebagai apa? Ya sebagai Allah. Tidak mungkin naik ke surga kok sebagai anak, sebagai Allah. Jadi Yesus hari ini sebagai Allah, ya, membuat pendeta nampak bodoh. Ada yang bisa jelasin kayak gini nggak? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara, ya. Kebanyakan orang berkutat di sini, menganggap Yesus itu masih manusia yang sujud pada Bapa. Ya. Padahal Yesus sudah naik ke surga. Naik ke surga jadi apa? Jadi Allah. Ya. Lalu firman Allahnya kemana, Pak? Firman Allahnya kan masih ada di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dialah anak domba. Anak domba. Inilah firman Allah. Jadi gelar-gelar Yesus seperti anak Allah, anak tunggal Allah, ya. Nah, sekarang ini anak domba. Ya. Kondisi bahwa dia menjadi anak manusia, kemudian anak tunggal Bapa, anak Bapa, ya, hamba, itu hanya terjadi selama 3 tahun, ya, 3 sampai 3,5 lah. Membuat pendeta nampak bodoh. Pendeta teologi sekolah 9 tahun, Romo sekolah 12 tahun. Nah, menjadi nampak bodoh. Nggak bisa jelasin. Ketika firman jadi manusia, di surga ada siapa? Ada Allah. Siapa Allahnya? Yesus. Makanya Yesus memakai Bapa sebagai kiasan Yesus, tetapi yang jadi Allah tetap Yesus Allah. Jadi Bapa itu bukan Allah. Betul, Bapa tidak pernah jadi Allah. Ya. Ya, silakan yang mau foto ini, ya. Ini memang ruwet begini, ya. Wah, coret-coretannya ruwet, tapi ini ya, ini kalau Anda paham ini, Anda sudah beriman pada Yesus, masuk surga ini. Ya. Daripada jadi pendeta, jadi Romo, membuat pendeta Romo nampak bodoh. Lawong firman sama Allah, firman bersama-sama Allah saja nggak ngerti kok kalau itu satu. Ya, sebab di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13, kalau roh itu pasti satu, nggak ada dua pribadi. Ketika firman jadi manusia, para pendeta nggak tahu di surga ada Allah. Siapa Allahnya? Yesus. Lalu Bapa itu kiasan Yesus, yang jadi Allah tetap Yesus. Dari dulu Alfa Omega itu Yesus. Anda aja nggak paham. Ya, yang mau screenshot, mau memoto ini silahkan, ya. Memang ini coretan-coretan ini rumit begini, tetapi ini semua Alkitabiah, semua ada ayatnya, ya. Gara-gara belajar firman yang F-nya huruf besar, maka pendeta nampak bodoh. Ya, sekolah 9 tahun useless. Anda cuma nipu jemaat aja nih, nggak bisa ngerti kayak gini. Ya, 200.000 pendeta seluruh Indonesia nggak ada yang ngerti kayak gini. Padat, singkat, dan clear. Ikut sekolah Alkitab daripada jadi pendeta yang nampak bodoh. Bener, Pak. Belum pernah ada yang jelasin kayak gini. Simple nih, Pak. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Firman namanya Yesus, Allah namanya Yesus. Ketika firman jadi manusia, di surga masih ada Allah, yaitu Yesus. Makanya Bapa juga namanya Yesus, ya. Roh Kudus juga namanya Yesus, gitu. Anak juga namanya Yesus, ya. Dan para pendeta nggak ada yang tahu kalau roh itu pasti satu, padahal ada ayatnya, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Padat, singkat, dan clear. Ayo ikut sekolah Alkitab, ya, supaya pintar di atas rata-rata. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya.